Bayangkan hidup ini seperti aliran sungai yang terus mengalir. Tidak peduli seberapa kuat kita mencoba menggenggam airnya, tetap saja air itu akan terus bergerak, meninggalkan kita. Begitu pula dengan segala hal dalam kehidupan. Sejak awal peradaban, manusia telah mencari makna di tengah ketidakpastian dan perubahan. Salah satu jawaban yang muncul dalam sejarah adalah ajaran Buddha, yang tidak hanya membimbing kita untuk memahami hidup, tetapi juga memberi kita alat untuk menemukan kedamaian di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia. Gautama Buddha, yang terlahir sebagai pangeran sebelum menemukan pencerahan, mengajarkan bahwa penderitaan dalam hidup ini berakar pada keterikatan dan keinginan kita terhadap hal-hal yang sifatnya sementara. Ajaran-ajaran Buddha ini, yang terkumpul dalam kitab Dhammapada, tidak hanya menyentuh kebijaksanaan spiritual, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari kita yang sering diwarnai kegelisahan, ketidakpuasan, dan keinginan yang tak berujung. Melalui kebijaksanaan Buddha, kita diundang untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih, menerima ketidakpastian dengan tenang, dan menemukan ketenangan dalam hati kita sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 pelajaran dari ajaran Buddha yang menuntun kita pada kedamaian batin. Dari pemahaman tentang keterikatan yang menyebabkan penderitaan hingga pentingnya pikiran yang terlatih, kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan kuno ini dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh ketenangan. 1. Keterikatan menyebabkan penderitaan. Pernahkah Anda merasa begitu terikat pada sesuatu atau seseorang sehingga ketika itu hilang, dunia seakan runtuh di hadapan Anda? Entah itu benda, orang yang kita cintai, atau bahkan harapan dan impian yang kita bangun selama bertahun-tahun. Keterikatan adalah salah satu sumber penderitaan terbesar dalam kehidupan. Inilah salah satu ajaran dasar dalam agama Buddha yang dikenal sebagai kebenaran mulia pertama, bahwa hidup ini penuh dengan dukkha atau penderitaan yang sebagian besar berasal dari keterikatan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Wajah yang kita lihat di cermin setiap pagi, yang sekarang mungkin masih segar, suatu hari akan berubah seiring bertambahnya usia. Orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, teman, pasangan, suatu hari akan meninggalkan kita, entah melalui perpisahan atau kematian. Kesuksesan dan ketenaran yang kita kejar, seberapapun gemilangnya, suatu saat akan pudar. Namun, kita seringkali terperangkap dalam ilusi bahwa hal-hal tersebut bersifat abadi, dan kita terus bergantung padanya untuk kebahagiaan. Ketika kita mengikatkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang bersifat sementara, maka penderitaan akan muncul ketika sesuatu itu hilang atau berubah. Buddha mengajarkan bahwa untuk menemukan ketenangan sejati, kita harus melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal. Ini bukan berarti kita harus menghindari hubungan, pencapaian, atau kesenangan hidup, tetapi kita harus belajar untuk melihatnya dengan mata yang jernih, bahwa semuanya hanya sementara. Seperti air sungai yang terus mengalir, kita tidak bisa menghentikan waktu atau perubahan. Kuncinya adalah menyadari ketidakabadian itu dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hal-hal tersebut. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, orang yang baik melepaskan keterikatan pada segala sesuatu. Orang yang bijaksana tidak berbicara dengan hasrat akan kesenangan. Orang bijak tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan ketika disentuh oleh kebahagiaan atau kesedihan. Kebijaksanaan ini mengajak kita untuk hidup dalam momen saat ini tanpa terbebani oleh harapan atau ketakutan akan masa depan. Kita dapat merayakan saat-saat indah tanpa harus takut kehilangan, dan kita bisa merasakan kesedihan tanpa tenggelam di dalamnya. Keterikatan menyebabkan penderitaan bukan karena hal yang kita cintai itu buruk, tetapi karena kita tidak dapat menerima bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berubah. Buddha mengajak kita untuk belajar hidup dengan penerimaan, bukan dengan pengharapan yang melekat pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan demikian, langkah pertama menuju kedamaian batin adalah menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan,
dan bahwa melepaskan keterikatan bukan berarti kehilangan cinta atau kebahagiaan, melainkan menemukan kebebasan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi budak dari ketakutan akan kehilangan atau perubahan, tetapi justru mampu menghargai setiap momen dengan lebih penuh, karena kita tahu bahwa momen itu, seperti segala hal lain, akan berlalu. Kebijaksanaan ini bukanlah ajakan untuk menarik diri dari dunia, melainkan untuk lebih sadar akan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan segala hal di dalamnya. Dengan menerima ketidakabadian dan melepaskan keterikatan, kita dapat menemukan ketenangan di tengah-tengah kekacauan hidup. 2. Menginginkan hal yang benar. Keinginan seringkali disalahpahami sebagai sumber dari segala penderitaan, padahal dalam ajaran Buddha, tidak semua keinginan membawa kita pada penderitaan. Keinginan yang menyesatkan, yang kita sebut sebagai tanha atau nafsu, memang bisa membuat kita gelisah dan menderita. Namun, ada jenis keinginan lain yang dapat membawa kita pada pencerahan, yaitu keinginan yang benar. Buddha tidak mengajarkan bahwa kita harus menghilangkan semua bentuk keinginan. Bahkan, keinginan untuk mencapai pencerahan itu sendiri adalah salah satu bentuk keinginan yang positif. Keinginan semacam ini tidak didasarkan pada ketamakan atau keinginan egois untuk memuaskan diri sendiri, melainkan keinginan yang diarahkan pada pengembangan batin, kebaikan, dan kebijaksanaan. Seringkali, kita terperangkap dalam lingkaran keinginan yang salah, seperti keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, kekuasaan, atau penghargaan dari orang lain. Keinginan-keinginan ini cenderung tidak pernah terpuaskan, dan justru semakin kita memenuhinya, semakin kita menginginkan lebih. Inilah yang menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus dan menciptakan penderitaan. Namun, keinginan yang benar adalah keinginan untuk hal-hal yang mendalam, yang membawa kedamaian, bukan kebisingan batin. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, "Seperti hujan yang menembus rumah yang tidak beratap baik, begitu pula hasrat menembus pikiran yang belum berkembang. Seperti hujan yang tidak menembus rumah yang beratap baik, begitu pula hasrat tidak pernah menembus pikiran yang berkembang baik." Pesan ini mengajarkan kita bahwa dengan melatih pikiran dan hati kita dapat membedakan antara keinginan yang menyesatkan dan keinginan yang mencerahkan. Pikiran yang tidak terlatih mudah ditembus oleh keinginan-keinginan duniawi yang dangkal, seperti hujan yang merembes melalui atap yang bocor. Namun, dengan melatih diri, kita bisa menciptakan semacam pelindung batin yang kokoh, sehingga nafsu dan keinginan yang merusak tidak lagi dapat menguasai kita. Keinginan yang benar adalah keinginan untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketenangan. Ini adalah jenis keinginan yang justru membawa kita lebih dekat pada kedamaian, karena tidak tergantung pada hal-hal eksternal yang selalu berubah. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan godaan materi dan ambisi, memahami perbedaan ini sangatlah penting. Keinginan yang tepat adalah keinginan untuk hal-hal yang memperkaya jiwa kita, bukan sekadar memuaskan ego. Oleh karena itu, untuk menemukan kedamaian batin, kita harus meninjau kembali keinginan-keinginan kita. Apakah keinginan kita membawa kita pada ketenangan, atau justru semakin memperparah kegelisahan kita? Dengan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang benar, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga dapat menjalani hidup dengan tujuan yang lebih bermakna. Keinginan yang benar, pada akhirnya, adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala bentuk penderitaan batin dan menemukan jalan menuju pencerahan. Ketika kita mampu membedakan antara keinginan yang merusak dan yang membangun, kita akan lebih mudah menjalani hidup dengan damai, tanpa terperangkap dalam siklus ketidakpuasan yang tidak berujung. 3. Mengejar kenikmatan indriawi menyebabkan penderitaan. Salah satu hal yang seringkali menggoda manusia dalam menjalani kehidupan adalah keinginan untuk terus-menerus mencari kenikmatan indriawi. Dalam ajaran Buddha, kenikmatan indriawi bukanlah sesuatu yang dianggap sepenuhnya salah atau jahat, tetapi keterikatan kita pada pengejaran kenikmatan inilah yang menjadi sumber penderitaan.
seperti makanan lezat yang menggugah selera atau pujian dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita merasa dihargai. Semua ini adalah bentuk kenikmatan indriawi yang sementara, dan justru karena sifatnya yang sementara, kita seringkali jatuh ke dalam perangkap untuk terus mengejar lebih banyak, tanpa pernah merasa benar-benar puas. Buddha mengajarkan bahwa saat kita terikat pada kenikmatan indriawi, kita terperangkap dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Kenikmatan indriawi itu sendiri mungkin tidak salah, tetapi jika hidup kita hanya didorong oleh keinginan untuk memuaskan indera kita akan kehilangan arah. Kita menjadi seperti kapal tanpa kemudi, selalu dikejar oleh gelombang hasrat yang terus-menerus datang. Sebagai contoh, orang yang terobsesi dengan makanan mungkin merasa senang sesaat setelah makan, tetapi kemudian muncul keinginan untuk makan lebih banyak, dan pada akhirnya ia terjebak dalam kerakusan. Begitu pula dengan hal-hal seperti kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan fisik, semuanya bisa menjadi sumber penderitaan jika kita mengejarnya tanpa henti. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan, seperti badai yang menumbangkan pohon yang lemah, demikian pula mara mengalahkan orang yang hidup untuk mengejar kenikmatan, yang tidak terkendali dalam indranya, rakus dalam makan, malas, dan ceroboh. Kutipan ini menggambarkan bagaimana keinginan yang tak terkendali dapat menghancurkan seseorang, seperti badai yang merobohkan pohon yang tidak berakar kuat. Mara, dalam ajaran Buddha, melambangkan segala godaan dan nafsu yang dapat menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Ketika kita terlalu fokus pada pencarian kenikmatan indriawi, kita mudah tergoda oleh mara dan jatuh ke dalam siklus ketidakpuasan yang tak pernah berakhir. Namun, bukan berarti kita harus sepenuhnya menjauhi kenikmatan hidup. Kenikmatan sesaat seperti makan makanan enak atau menikmati pemandangan indah bisa menjadi bagian dari kehidupan yang seimbang selama kita tidak terjebak dalam keterikatan padanya. Kuncinya adalah kesadaran. Kita perlu sadar bahwa semua kenikmatan itu bersifat sementara dan tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup kita. Sebaliknya, kita harus mengembangkan pengendalian diri dan kesadaran penuh sehingga kenikmatan indriawi tidak mengendalikan kita. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi dengan godaan, dari makanan cepat saji, hiburan digital, hingga kekayaan material, pesan ini menjadi semakin relevan. Buddha mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam pengejaran yang tak berujung terhadap kepuasan sementara, karena di balik setiap kenikmatan indriawi, selalu ada potensi penderitaan yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk mengendalikan indera kita tidak hanya terbebas dari cengkeraman mara, tetapi juga menemukan kebebasan sejati di dalam diri kita. Maka, langkah penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin adalah melepaskan keterikatan pada kenikmatan indriawi yang semu dan belajar hidup dengan kesadaran penuh. Hanya dengan demikian, kita bisa merasakan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh godaan duniawi yang datang silih berganti. 4. Dari penderitaan tumbuh keindahan. Penderitaan bagi banyak orang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita cenderung menganggapnya sebagai aspek kehidupan yang tidak diinginkan, sesuatu yang gelap dan penuh kesakitan. Namun dalam ajaran Buddha, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sepenuhnya negatif. Sebaliknya, penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan yang, jika dimengerti dan diterima, dapat menjadi sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan keindahan yang mendalam. Dari penderitaan, sesungguhnya tumbuh keindahan. Buddha sendiri memulai pencariannya menuju pencerahan setelah mengalami penderitaan mendalam. Sebagai seorang pangeran, dia dilindungi dari realitas kehidupan, sakit, tua, dan mati. Namun, ketika dia akhirnya menghadapi kenyataan-kenyataan ini, ia merasa hampa dan gelisah. Penderitaan itulah yang menggerakkannya untuk mencari jalan keluar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kedalaman penderitaan, terdapat potensi untuk pencerahan dan kebijaksanaan. Dalam Dhammapada,
Buddha mengungkapkan kebijaksanaannya tentang bagaimana keindahan dapat muncul dari penderitaan. Di atas tumpukan sampah di selokan jalan, mekar teratai, harum dan menyenangkan. Kutipan ini menyiratkan sebuah kebenaran yang mendalam, bahwa keindahan sejati seringkali muncul dari tempat-tempat yang tak terduga, bahkan dari kotoran dan kehancuran. Seperti teratai yang mekar dari lumpur, penderitaan kita bisa menjadi ladang subur bagi perkembangan batin yang lebih tinggi. Penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi cara kita merespons penderitaan itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam dalam keputusasaan atau tumbuh menjadi lebih kuat dan bijaksana. Pengalaman pribadi kita dengan penderitaan seringkali menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kita dipaksa untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup, apa yang sesungguhnya memberi kita makna. Penderitaan mengajarkan kita untuk lebih rendah hati, lebih berempati, dan lebih terbuka terhadap penderitaan orang lain. Dalam banyak kasus, penderitaan juga memicu kreativitas dan kemampuan untuk melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, banyak seniman, penulis, dan pemikir besar sepanjang sejarah yang menghasilkan karya-karya agung mereka setelah melewati masa-masa kelam dalam hidup mereka. Penderitaan mereka menjadi katalis untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita juga bisa belajar dari penderitaan kita sendiri, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menerima penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita bisa melihat keindahan yang tersembunyi di baliknya. Daripada melarikan diri dari rasa sakit, kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Dari sana, kita akan menemukan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari transformasi yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju kedamaian batin, kita harus mengubah pandangan kita tentang penderitaan. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita bisa melihatnya sebagai guru yang membimbing kita menuju kedalaman diri yang lebih kaya dan lebih indah. Keindahan sejati tidak muncul dari kehidupan yang sempurna dan tanpa celah, melainkan dari perjalanan melewati penderitaan dengan kesadaran dan penerimaan. 5. Pergaulan yang baik. Itu penting. Dalam perjalanan hidup, salah satu faktor yang sering kali mempengaruhi kesejahteraan batin kita adalah orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan sosial kita memiliki kekuatan besar untuk membentuk pikiran, tindakan, bahkan suasana hati kita. Buddha sangat menekankan pentingnya memilih pergaulan yang baik, karena pergaulan yang bijaksana bisa membawa kita lebih dekat pada pencerahan, sementara pergaulan yang buruk dapat menjerumuskan kita ke dalam penderitaan dan kebingungan. Buddha mengajarkan bahwa kita harus berusaha dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana, yang memiliki komitmen pada kebaikan dan jalan spiritual. Dalam komunitas Buddhis, hal ini seringkali diwujudkan melalui kebersamaan dengan sangha atau kelompok orang-orang yang menjalani jalan yang sama menuju pencerahan. Pergaulan dengan orang-orang yang positif dan bijak membantu kita tetap berada di jalan yang benar, memperkuat disiplin batin, dan menjauhkan kita dari pengaruh yang merusak. Namun, ajaran ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mendalami spiritualitas secara mendalam, seperti biksu atau biksuni. Dalam kehidupan sehari-hari, Buddha mengajarkan bahwa kita semua harus berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan sosial. Jika kita berada di antara orang-orang yang selalu mengejar kenikmatan duniawi, penuh dengan kebohongan, iri hati, dan kebencian, kita pun berisiko terpengaruh oleh energi negatif tersebut. Itulah mengapa Buddha menyarankan, jika kita tidak bisa menemukan pergaulan yang baik, lebih baik hidup dalam kesendirian daripada dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh atau merusak. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, lebih baik hidup sendiri, tidak ada persekutuan dengan orang bodoh. Hidup sendiri dan jangan berbuat jahat.
jadilah tanpa beban seperti gajah di hutan gajah. Kutipan ini menegaskan pentingnya kesendirian yang produktif daripada pergaulan yang merusak. Banyak dari kita mungkin merasa takut untuk sendirian, khawatir akan kesepian, atau kehilangan dukungan sosial. Namun, ajaran ini mengingatkan kita bahwa lebih baik memilih kesendirian yang damai daripada pergaulan yang bisa menghancurkan kedamaian batin kita. Pergaulan yang buruk tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga pada kesehatan mental kita. Di dunia modern, kita mungkin sering terjebak dalam hubungan sosial yang beracun, di mana kita terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang menguras energi kita, menanamkan kebencian, atau memicu stres dan kecemasan. Buddha menekankan bahwa kita perlu menjaga keseimbangan batin kita dengan hati-hati memilih orang-orang yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan dukungan positif ke dalam hidup kita. Namun, ini bukan berarti bahwa kita harus menjadi sepenuhnya tertutup terhadap dunia luar atau menjauhkan diri dari siapapun yang memiliki kelemahan. Sebaliknya, ajaran ini adalah ajakan untuk memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang pengaruh lingkungan sosial kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jika kita mampu menjaga keseimbangan antara kebijaksanaan, kebaikan, dan kasih sayang dalam hubungan kita, maka pergaulan tersebut akan menjadi ladang subur bagi pertumbuhan batin kita sendiri. Jadi, dalam mencari kedamaian batin, penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi lingkungan sosial kita. Apakah orang-orang di sekitar kita membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati, atau justru menarik kita ke arah yang berlawanan? Dengan memilih pergaulan yang baik, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin, tetapi juga menciptakan ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih. 6. Pikiran yang terlatih membawa kebahagiaan. Di dalam ajaran Buddha, pikiran dipandang sebagai pusat dari semua pengalaman kita. Segala sesuatu yang kita rasakan, kita pikirkan, dan kita lakukan berawal dari keadaan pikiran kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita perlu melatih pikiran kita. Pikiran yang tidak terlatih bagaikan kuda liar, tidak terkendali, dan terus-menerus berlari tanpa arah, sementara pikiran yang terlatih adalah pikiran yang tenang, fokus, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang membawa penderitaan. Salah satu metode utama yang diajarkan Buddha untuk melatih pikiran adalah meditasi. Melalui meditasi, kita belajar untuk memusatkan perhatian pada saat ini, melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan dunia. Meditasi bukan sekadar aktivitas fisik atau ritual keagamaan. Ia adalah jalan untuk mencapai kebebasan dari kekacauan batin yang seringkali disebabkan oleh overthinking, kecemasan, dan keterikatan pada masa lalu atau masa depan. Pikiran yang terlatih melalui meditasi mampu melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa terjebak dalam persepsi yang salah atau dorongan-dorongan egois. Buddha mengajarkan bahwa dengan mengendalikan pikiran, kita dapat menghentikan siklus keinginan yang tak berujung, mengatasi rasa takut dan marah, dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang dangkal dan sementara, tetapi kebahagiaan yang dalam dan berkelanjutan. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, orang yang senang mengatasi pikiran-pikiran jahat, yang bermeditasi tentang ketidakmurnian, dan selalu waspada, dialah yang akan mengakhiri keinginan dan merobek belenggu mara. Kutipan ini menunjukkan pentingnya pengendalian pikiran untuk membebaskan diri dari keinginan dan penderitaan yang diakibatkan oleh ilusi duniawi. Dengan melatih pikiran, kita juga belajar untuk melepaskan pikiran-pikiran jahat atau merusak yang seringkali memicu penderitaan kita sendiri. Pikiran yang tidak terlatih mudah terjebak dalam kebencian, ketakutan, atau keinginan yang berlebihan, tetapi dengan disiplin batin, kita bisa membebaskan diri dari cengkeraman mara, simbol dari godaan duniawi. Kebahagiaan yang muncul dari pikiran yang terlatih bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan berasal dari dalam.
Ketika kita tidak lagi tergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa bahagia, kita menjadi lebih stabil, lebih kuat, dan lebih damai. Ketenangan batin ini bukan berarti kita tidak merasakan emosi seperti orang lain, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons emosi tersebut. Misalnya, kita mungkin merasa marah atau kecewa, tetapi pikiran yang terlatih tidak akan membiarkan emosi tersebut menguasai kita sepenuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini dapat diterapkan dengan mulai memperhatikan pikiran-pikiran kita. Apakah pikiran kita seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran yang tidak perlu, kecemasan, atau ketidakpuasan? Melalui meditasi dan latihan mindfulness, kita bisa mulai memperhatikan pola pikir ini dan secara perlahan melepaskannya. Hasilnya, kita akan merasakan kebebasan yang lebih besar dari belenggu mental yang selama ini membuat kita tidak tenang. Dengan melatih pikiran, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan sejati. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang mampu menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan, tanpa terganggu oleh keraguan atau keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Dalam perjalanan spiritual, pengendalian pikiran adalah langkah penting menuju pencerahan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah kunci untuk hidup lebih damai dan penuh makna. 7. Kejahatan jangka pendek memiliki konsekuensi jangka panjang. Dalam ajaran Buddha, konsep karma menjadi salah satu fondasi penting yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara tindakan kita dan konsekuensinya. Banyak dari kita mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidup, mengejar kesenangan instan atau menghindari rasa sakit, sementara tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Buddha mengajarkan bahwa tindakan buruk yang tampak tidak berbahaya dalam jangka pendek, pada akhirnya akan membawa penderitaan di masa mendatang. Karma mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, baik besar maupun kecil, memiliki dampak. Tindakan-tindakan jahat seperti berbohong, menipu, atau memanipulasi mungkin memberikan manfaat atau kenyamanan sementara. Namun, seperti benih yang ditanam di tanah, tindakan-tindakan ini akan tumbuh dan membuahkan hasil di masa depan. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terasa, cepat atau lambat kita akan menuai apa yang telah kita tanam. Dalam hal ini, karma bekerja seperti hukum alam yang tak terelakkan. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, baik atau buruk. Buddha dalam Dhammapada menyatakan, mungkin baik-baik saja bagi pelaku kejahatan selama kejahatan itu belum berbuah. Tetapi ketika itu berbuah, maka pelaku kejahatan akan melihat hasil menyakitkan dari perbuatan jahatnya. Kutipan ini menegaskan bahwa meskipun kejahatan bisa tampak memberikan keuntungan sesaat, akibatnya pada akhirnya akan muncul dan menimbulkan penderitaan. Banyak dari kita mungkin merasakan bahwa kebohongan atau tindakan licik tidak membawa kerugian langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mungkin kehilangan kepercayaan dari orang lain, menghadapi rasa bersalah, atau bahkan menciptakan konflik batin yang membuat kita tidak tenang. Selain itu, ajaran Buddha tentang karma tidak hanya terbatas pada kehidupan ini. Dalam pandangan Buddhis, karma juga mempengaruhi kehidupan-kehidupan berikutnya. Tindakan buruk yang dilakukan di masa sekarang mungkin tidak sepenuhnya terbayarkan dalam kehidupan ini, tetapi konsekuensinya akan mengikuti kita ke dalam kehidupan berikutnya. Hal ini menciptakan siklus kelahiran kembali yang terus berputar hingga kita membersihkan diri dari karma buruk dan mencapai pencerahan. Namun karma juga tidak bersifat fatalistik. Ini berarti kita memiliki kendali penuh atas tindakan kita dan dapat memilih jalan yang benar di setiap momen. Meskipun kita mungkin pernah membuat kesalahan, kita dapat memperbaikinya melalui tindakan yang baik dan bijaksana. Buddha mengajarkan bahwa setiap saat adalah kesempatan untuk menanam benih yang baik, dan dengan begitu kita dapat mengubah arah hidup kita menuju kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam kejahatan atau tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari tindakan yang penuh kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran.
Meskipun tindakan ini mungkin tidak membawa hasil instan, dalam jangka panjang, mereka akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan bebas dari penderitaan. Dengan memahami bahwa setiap tindakan kita membawa konsekuensi, kita diingatkan untuk hidup dengan lebih hati-hati dan penuh kesadaran. Tindakan jangka pendek yang tampaknya menguntungkan seringkali membawa penderitaan jangka panjang, sementara tindakan yang bijaksana mungkin memerlukan pengorbanan di awal, tetapi akan membawa kedamaian yang abadi di masa depan. Maka, dalam perjalanan menuju kedamaian batin, kita harus selalu mengingat bahwa pilihan kita hari ini membentuk realitas kita di masa depan. Dengan memilih jalan yang benar, kita tidak hanya menghindari penderitaan yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk kehidupan yang lebih damai dan seimbang. Setelah mengeksplorasi kebijaksanaan Buddha melalui ajaran-ajaran dalam Dhammapada, kita menyadari bahwa perjalanan menuju kedamaian batin adalah sebuah proses yang mendalam dan penuh makna. Buddha mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan, namun kita memiliki kekuatan untuk mengatasinya melalui pemahaman yang benar, pikiran yang terlatih, dan tindakan yang bijaksana. Dari melepaskan keterikatan yang menyebabkan penderitaan, hingga memahami keinginan yang benar, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencapaian eksternal, melainkan dari kedalaman batin kita sendiri. Buddha menunjukkan jalan untuk tidak terjebak dalam kenikmatan indriawi yang sementara, dan mengingatkan kita bahwa dari penderitaan dapat tumbuh keindahan jika kita mampu mengolah pengalaman kita dengan bijaksana. Pergaulan yang baik, latihan meditasi, dan kesadaran akan karma memberikan fondasi kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Pada akhirnya, kebijaksanaan Buddha adalah sebuah ajakan untuk hidup dengan lebih sadar, penuh perhatian, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Dengan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal, melatih pikiran, dan memilih jalan yang benar, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tetapi juga membawa kebaikan kepada dunia di sekitar kita. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan mendalam dari Buddha. Semua tindakan memiliki konsekuensi. Baik buruknya hidup kita hari ini adalah hasil dari tindakan masa lalu. Dengan tindakan yang bijaksana, kita menanam benih kedamaian di masa depan. Semoga kebijaksanaan ini dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup yang lebih bermakna.